Halo Sobat Portal, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi bersama gua di Portal Film. Kali ini, gua bakal merangkum sebuah film yang berjudul The Mist. Film ini dirilis tahun 2007 yang disutradarai oleh Frank Darabont. Film ini menceritakan sesuatu makhluk yang tersembunyi di dalam kabut tebal yang menyerang dan membunuh orang. Sebelum dimulai, gue mau ingetin ke kalian buat subscribe channel ini, supaya gue makin semangat untuk mengupload video. Dan sekali lagi, gue ingatkan ke kalian kalau video ini mengandung unsur spoiler. Jadi, gue gak akan bertanggung jawab kalau kalian merasa dirugikan. Oke, kalau gitu, langsung aja kita menuju ke alur ceritanya. Di awal cerita mengkisahkan sebuah keluarga yang sedang berada di rumah ketika badai besar datang. Dan seorang seniman yang bernama David sedang melukis di studionya di tengah badai besar. Hingga pohon besar di depan rumah mereka tumbang dan menimpa studio lukisan David. Keesokan paginya, di halaman rumah mereka dipenuhi dengan reruntuhan pohon akibat badai besar semalam. Tidak hanya itu, rumah perahu di dekat danau juga hancur lebur tertimpa pohon. Lalu, dari kejauhan, di tengah danau mereka melihat ada kabut tebal di sana. Walaupun aneh, karena seharusnya tidak ada kabut di sana. Tetapi, mereka tidak memikirkannya lebih jauh. David pergi bersama anaknya ke supermarket untuk membeli perlengkapan rumah tangga dan persediaan yang hampir habis. Bersama seorang tetangga mereka, yaitu Norton, yang sebenarnya sering bertengkar dengan David. Di supermarket, setelah membeli peralatan yang dibutuhkan, mereka juga harus mengantri dan menunggu sangat lama karena listrik sedang mati. Tiba-tiba, seorang pria berlari ke dalam toko dengan hidung berdarah dan ketakutan. Ia terus mengoceh tentang sesuatu yang di dalam kabut yang membunuh temannya. Semua orang menjadi panik, dan kabut tersebut semakin mendekat dan memenuhi seluruh tempat di luar supermarket. Setelah kabut datang, tiba-tiba gempa terjadi yang membuat orang yang di supermarket semakin panik. Lalu, seorang wanita yang mencemaskan anaknya memaksa dirinya ingin keluar dari supermarket untuk melihat keadaan anaknya yang sendirian menunggunya. Orang-orang di supermarket menyarankan wanita tersebut untuk tidak keluar dari tempat ini. Tetapi, wanita itu tidak peduli dan tetap ingin keluar. Dan ia memohon bantuan kepada orang di supermarket untuk menemaninya keluar. Lalu, wanita tersebut mencoba mengajak salah satu dari sekian banyak orang. Tetapi, tidak ada yang ingin ikut dengannya karena mereka semua takut. Wanita itu kesal dan akhirnya nekat pergi keluar dari supermarket. Lalu, David mencoba menenangkan anaknya yang ketakutan, yang ternyata anaknya mengalami demam. Lalu, David ingin mencari selimut untuk anaknya yang kurang sehat. Oli mengatakan bahwa selimut tersebut di blok perabotan di bagian bongkar muat. Saat David sedang mencari sebuah selimut di sana, dan ia melihat generator yang sudah berasap karena kepanasan, David pun segera mematikannya. Ketika hendak kembali, ada sesuatu yang telah membuat garasi seperti ditekan oleh objek yang besar. David pun panik dan langsung kembali ke dalam. Ketika kembali, David menceritakan kepada Oli, Jim, Myron, dan Norm apa yang terjadi di belakang sana. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan David dan menganggap bahwa David sedang ketakutan. Karena tidak percaya, mereka mencoba memeriksanya.
Ketika sedang memeriksa generator yang kepanasan, Myron mengatakan bahwa ada sesuatu yang menyumbat ventilasi. Norm mencoba untuk keluar untuk membersihkannya, tetapi David melarangnya. Dan mereka tetap tidak percaya dan mencoba melakukannya. Ketika garasi dinaikkan sedikit, muncullah sebuah tentakel besar yang mencoba menarik Norm. David mencoba membantu menariknya bersama Ollie. Jim dan Myron hanya diam karena ketakutan. Tentakel tersebut pun melukai Norm, dan akhirnya Norm pun ditarik keluar oleh tentakel ke dalam kabut tebal. Ollie segera menutup garasi tersebut. Dan David mencoba memotong bagian tentakel dengan kapak. Lalu Jim meminta maaf kepada David. Dan David memukul Jim karena membuat Norm terbunuh oleh makhluk di luar sana. Ketika kembali ke dalam, David mencoba menceritakan yang terjadi kepada Norton. Norton mengira David mengatakan lelucon dan tidak percaya apa yang dikatakan oleh David. Mereka terus berdebat, akhirnya membuat keributan. Lalu David mengajaknya ke belakang untuk memperlihatkan bukti. Dan akhirnya, ia percaya setelah melihat darah dan tentakel yang dipotong David. Dan ia kembali ke dalam dan mengatakannya ke semua orang bahwa David benar. Lalu, semua orang mencoba menutupi kaca dengan menumpukan sebuah pupuk untuk antisipasi serangan datang. David bertanya kepada Booth, apakah ada senjata tajam atau yang lainnya. Booth menyayangkan hal tersebut karena di sini tidak ada. Amanda memiliki pistol di dalam tasnya dan memiliki beberapa peluru. Dan menanyakan apakah ada yang bisa menggunakan pistol dengan benar. Lalu Ollie bilang kalau ia bisa. Ia adalah juara tembak pada tahun 94. Norton dengan sekelompok orang memutuskan untuk pergi dari supermarket dan mengatakan untuk mencari bantuan. David menyuruhnya untuk mengikatkan dengan tali ke tubuhnya untuk mengetahui seberapa jauh. Dan seorang pria menaruhkan diri untuk diikatkan tali ke tubuhnya. Tetapi, ia tidak untuk ikut bersama Norton, melainkan mengambil senjata di dalam mobil Tuan Cornell. Mereka pun akhirnya pergi keluar. Dan pria yang diikatkan tali ke tubuhnya, tiba-tiba saja, talinya pun tertarik dengan keras. David dan yang lainnya mencoba sekuat tenaga untuk menariknya. Ketika ditarik kembali, tali tersebut berlumuran darah, dan pria tersebut hanya menyisakan kakinya saja. Malam pun akhirnya tiba. Seorang pria yang sedang makan di depan kaca dikejutkan dengan sebuah serangga besar yang hinggap di kaca supermarket. Sekelompok serangga besar lainnya ikut berdatangan. Tak lama kemudian, seekor makhluk burung besar datang menyantap serangga tersebut hingga membuat kaca hancur. Serangga tersebut akhirnya masuk dan menggigit Sally hingga tewas. Dan disusuli oleh makhluk burung besar yang juga masuk ke dalam supermarket. Joe, yang mencoba membakar makhluk tersebut dengan obor, ia malah tersandung dan dirinya terbakar seperti ulti Zilong. Dan makhluk tersebut akhirnya tewas setelah ditembak oleh Ollie. David berencana untuk pergi ke farmasi untuk mengambil obat-obatan untuk orang-orang yang terluka. Beberapa orang pun ikut bersama David. Mereka membentuk satu barisan supaya tidak terpisah. Ketika sampai di farmasi, David bergegas untuk mengambil obat-obatan yang ada. Dan mendengar sesuatu dan menyuruhnya untuk bergegas. Lalu, mereka menemukan orang-orang yang terikat oleh sarang laba-laba di atas. Muncullah makhluk laba-laba besar dan menyerang mereka dengan jaring panas. Bobby terkena serangan laba-laba yang membuat kakinya terluka.
Dan akhirnya, mereka memutuskan untuk keluar dari sana. Bobby pun tewas seketika, dan sisa dari mereka kembali ke dalam supermarket. Lalu, David pun tertidur, dan Ollie mengatakan bahwa Joe juga sudah tewas. Lalu, Nyonya Carmody terus mengoceh, dan ia percaya kalau semua hal buruk yang sedang terjadi adalah takdir atau kiamat. David mencoba menanyakan kepada Jessup, yaitu seorang tentara, penyebab kabut tersebut datang, dan mereka mencoba membicarakannya di ruang bongkar muat. Tetapi, dari jauh, Jim melihat mereka. Ketika di ruang bongkar muat, mereka menemukan teman Jessup yang tewas gantung diri, dan mengatakan bahwa kabut ini ulah proyek Arrowhead. Tetapi, Jessup mengatakan ia tak tahu apapun, bahwa ia hanya untuk ditugaskan saja. Jim yang mendengarnya segera menariknya dan mengkambing hitamkan Jessup bahwa ialah di balik bencana semua ini. Lalu, Nyonya Carmody menyuruh para jemaatnya untuk membunuh Jessup. Dan Jessup ditusuk bagian perutnya dan diangkat keluar dari supermarket sebagai penebusan dosa. Lalu, makhluk kepiting raksasa muncul dan menarik Jessup. David dan orang-orang yang tidak mempercayai Nyonya Carmody berencana untuk pergi dari supermarket dengan menggunakan mobilnya pada waktu fajar. Ollie sudah menyiapkan makanan dan menaruhnya di kasir nomor 2. Ketika hendak ingin keluar mengecek makanan, di depan pintu telah dijegat oleh Nyonya Carmody. Nyonya Carmody tidak mengizinkan mereka keluar, dan Nyonya Carmody menyuruh jemaatnya untuk menangkap Billy, yaitu anak David, dan juga Amanda, untuk dibunuh. Lalu Ollie tiba-tiba saja menembak Nyonya Carmody, yang akhirnya ia pun tewas. David dan yang lainnya akhirnya keluar dari supermarket dan mencari mobilnya. Booth, Myron, dan Cornell pun terpisah. Ollie menemukan mobilnya, tetapi ia terbunuh oleh kepiting raksasa, dan Myron diserang oleh laba-laba. Lalu David, Dan, Amanda, Billy, dan Irene segera masuk ke dalam mobil. Booth yang panik, akhirnya ia kembali ke dalam supermarket, dan Cornell pun tewas diserang sekumpulan laba-laba. David, yang berhasil kembali ke dalam mobil, mencoba kembali ke rumahnya untuk memastikan bahwa istrinya baik-baik saja. Namun, takdir berkata lain. Ia menemukan istrinya tewas dengan terikat jaring laba-laba. Dengan beberapa bensin yang tersisa, David berusaha semampu mungkin berjalan sampai mobil terhenti ketika bensin habis. Ketika sedang berjalan, mereka melihat makhluk yang sangat besar dengan dipenuhi sebuah tentakel melintas di depannya. Lalu, mereka melanjutkan perjalanannya. Tapi, tak lama kemudian, sampailah di mana bensin tersebut habis dan berhenti di tengah jalan. Dan dengan peluru yang tersisa hanya 4, mereka mencoba untuk bunuh diri, sedangkan mereka ada 5 orang. Di akhir cerita, David memutuskan untuk menembak semua yang berada di dalam mobil, termasuk anaknya. Karena peluru habis, ia keluar dari mobil, berharap monster memakannya. Tak lama kemudian, David melihat beberapa mobil tentara melewatinya, dan kabut pun perlahan menghilang. David melihat para tentara dan membawa orang-orang yang selamat. Salah satunya adalah seorang wanita yang pergi sendirian dari supermarket yang sama sekali tidak terluka dan membawa kedua anaknya. David sedih dan frustasi karena yang ia bawa bersamanya telah mati olehnya dengan sia-sia. Dan film pun berakhir dengan penuh kemonsteran. Kesimpulan film ini adalah, janganlah berusaha terlalu keras
akan sesuatu yang kamu inginkan, dan hasilnya akan menyakitkan. Karena si kecil mulai aktif ya bun. Mungkin sampai di sini aja review dan pembahasan film The Mist 2007. Apabila kalian terhibur dengan konten kami, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. See you on the next video. Salam Portal Komplek.